بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى قال حفظ الله تعالى في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد, dikatakan di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kita masuk pada bab berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadah, persaksian an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Dalil yang pertama wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Yusuf ayat ke-108. Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, setelah membawakan kisah yang begitu indah dalam kisah Yusuf alaihi salatu wassalam yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dengan ahsanul qasas, seindah-indah kisah, sebaik-baik kisah, cerita yang hak, bukan cerita dongeng, cerita yang hak, kisah yang hak yang ada di alam semesta ini, yaitu kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam dan apa yang terjadi di dalamnya. Maka di akhir surat Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan qul, katakan wahai Nabi kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam, hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallahi, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ilmu, keyakinan, bukti yang nyata, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati azan wa zakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid,
kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa dibawakan bab ini? Bab mengajak kepada syahadat an la ilaha illallah. Qala hafidhallah ta'ala annal musannif rahimahullah. Di sini musannif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala lamma dzakara fil abwabis sabiqah at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khaufa min dhiddihi. Ketika beliau telah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, menyebutkan tentang apa itu tauhid, definisi tauhid, pengertiannya, wa fadlahu, keutamaan tauhid, apa saja keutamaannya yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan sebagainya. Wa ma yujibul khaufa min dhiddihi, dan apa saja yang menyebabkan kita harus takut dari lawan tauhid, yaitu syirik. Kenapa kita harus takut dari syirik? Dzakara fi hadzal bab, maka penulis menyebutkan pada bab ini tentunya terkait dengan bab-bab sebelumnya, melengkapi dan menyempurnakan bab sebelumnya. Dan ini min diqqati fahmi syekh rahimahullah ta'ala. Ini termasuk dari begitu dalamnya pemahaman syekh tentang agama ini, tentang tauhid ini, tentang dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Dikenalkan tentang tauhid dulu, apa itu tauhid, keutamaannya agar orang berlomba-lomba menjaga tauhid, dan disebutkan pula perkara-perkara yang mengharuskan kita takut dari syirik sebagai penyempurna dari keutamaan tadi. Karena tidaklah keutamaan itu akan muncul, akan terlihat kecuali dengan adanya lawannya. Baru setelahnya apa? Dzakara fi hadzal babi, beliau sebutkan di dalam bab ini annahu la yanbaghi, bahwasanya tidak sepantasnya liman arafa dzalika, bagi orang yang telah mengenal itu semua, bagi orang yang sudah mengetahui tentang definisi tauhid, pengertiannya, apa tujuannya, maksudnya, keutamaan-keutamaannya, dan perkara apa saja yang mengharuskan kita takut dari syirik, maka tidak sepantasnya bagi orang yang sudah mengenal itu semua ayaqtasira ala nafsihi, untuk mencukupkan bagi dirinya saja. Saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, saya juga sudah tahu keutamaannya, saya juga sudah takut dari syirik, sudah menghindar, menjauhkan diri dari syirik. Kemudian cukup berhenti sampai situ? Tidak. Kata Syekh Shalih Fauzan, la yanbaghi, tidak seharusnya, tidak seharusnya, tidak sepantasnya demikian. Yaqtasir ala nafsi, cukup sampai di sini, tidak seharusnya. Kenapa? Karena tidak akan sempurna keimanan seseorang jika dia tidak masuk kepada bab ini. Karena kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yakni minal khair. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika dia cinta dirinya untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam barisan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Siapa yang enggak suka? Siapa yang enggak senang? Siapa yang enggak mau? Semuanya pasti mau. Yang akil, yang berakal pasti akan mau.
Maka untuk menyempurnakan keimanan dia, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, yakni minal khair. Kata para ulama, maksudnya adalah dari kebaikan-kebaikan. Iya. Kalau tahu ada kebaikan di situ, jangan kemudian disimpan, disembunyikan untuk dirinya sendiri saja. Iya. Merasa dirinya benar, jangan kemudian kita saja yang benar, yang lain salah. Tidak. Iya. Tapi kalau memang merasa dirinya benar, sampaikan pada yang lain. Sahih? Untuk apa? Agar apa? Agar orang lain pun mendapatkan kebenaran, kebaikan yang seperti dia dapat. Itulah bukti keimanan seseorang. Sahih? Nah, lihat. Kalau memang benar, kalau memang itu adalah kebaikan, tauhid, keutamaan tauhid, ya, dan hal-hal apa saja yang mengharuskan dia takut dari syirik, takut terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia hendaknya memberitahukan kepada yang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya mudaththir, qum, wahai yang berselimut, bangunlah, fa'anzir, dan berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Lihat, diperintahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Maka kata Syekh selanjutnya, bal yajibu alaih, akan tetapi wajib bagi dia, ayad'uwa ilallahi ta'ala bil hikmah, maka wajib bagi dia untuk mendakwahkan, mengajak kepada Allah. Ingat, mengajak kepada Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah. Hikmah itu kata para ulama, wad'u syai' fi mahallihi atau wad'u syai' fi mawdi'ihi. Namanya hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Iya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Isinya baik, caranya juga baik. Iya. Karena terkadang ada orang yang memberikan nasihat, isinya baik tapi caranya tidak baik. Akhirnya apa? Tidak diterima nasihatnya. Iya. Isinya bagus, Masya Allah, tapi apa? Caranya tidak tepat, tidak baik. Nah, ada yang caranya baik, tepat, tapi isinya tidak baik. Iya. Maka kedua-duanya harus ada. Ini wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, sebagaimana itu jalannya para rasul dan pengikut mereka. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, ad-du'a, yang dimaksud dengan doa di dalam judul bab ini, ay da'watun nas. Doa di sini maksudnya adalah da'watun nas, mengajak orang lain. Nih, mengajak orang lain. Ini sebagai bukti konsekuensi dari apa? Al-iman. Maka tidak akan sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Baik. Apa yang didakwahkan, apa yang diajak, ditawarkan, ila syahadati alla ilaha illallah, mengajak kepada syahadah alla ilaha illallah, ai maksudnya ila tauhidillah, mengajak untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, wal imani bihi, dan mengimani, beriman kepada Allah, wa bima ja'at bihi rusuluh, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasulnya,
mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, apa yang menjadi tujuan dari persaksian ini. Ya. Maka Allah perintahkan qul al-khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, kalimat kul, katakan wahai Nabi, khitabnya, pembicaraannya ini lirrasul sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi hukumnya bagi seluruhnya. Ya. Baik. Hadihi ay ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Hadihi, inilah maksudnya, inilah dakwah yang aku ajak, wa tariqatul lati ana 'alaiha, dan jalan yang aku berpijak di atasnya, jalan yang aku jalani ini. Sabili, maksudnya sabila adalah tariqati wa da'wati, inilah jalanku dan inilah dakwahku. Ya. Oleh karenanya dakwah itu diharuskan untuk apa? Disampaikan secara terang-terangan. Karena sudah bukan lagi masanya dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Ya. Sampai-sampai Khalifatul Khamisah, khalifah yang kelima mengatakan, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau mengatakan, idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatillahi fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatillah, kalau engkau melihat orang-orang itu yakhudun fi ayatillah, berbicara secara rahasia tentang ayat-ayat Allah, berbicara tentang agama Allah secara sembunyi-sembunyi, fa'lam, maka ketahuilah, annahum ala ta'sisid dhalalah, ketahuilah bahwasanya mereka berada di atas dasar fondasi kesesatan. Kenapa? Karena agama ini harus zahir, harus tampak jelas. Zahiruhu kabatini, agama ini luar dalamnya harus sama. Iya, jangan di luarnya A, di dalamnya B, nggak boleh. Di luar B, di dalamnya C, nggak boleh. Ketika berbicara di khalayak ramai, bicaranya indah, bagus dan sebagainya. Tapi ketika mereka berdua atau mereka di kalangan mereka sendiri, mereka bicarakan perkara-perkara yang buruk. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Iya. Ini hati-hati. Baik. Maka kata Syekh, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, maksudnya ila tauhidillah, la ila hadzin min hududid dunya. Ad'u ila Allah, Allah perintahkan Nabi kita agar mengatakan, aku mengajak kepada Allah, maksudnya mengajak kepada tauhidillah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. La ilaha hadzin min hududid dunya, bukan mengajak kepada satu bagian dari bagian-bagian dunia. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan perhiasan dunia, bukan. Wala ila riasatin, bukan mengajak kepada kepemimpinan, ingin semua orang agar memandang dirinya. Jangan. Ya. Sampai-sampai sebagian kaum salaf, mereka saking khawatirnya ketika membeli sesuatu dari orang yang dia kenal, dia khawatir akan digratiskan. Karena apa? Karena memandang dari kedudukan agamanya. Oh ya subhanallah. Ini hati-hati. Ya. Jangan kita mendakwahkan agama ini untuk ini, untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Hati-hati.
Bukan berarti dia tidak butuh kepada dunia sama sekali, tidak. Ya. Dia mengambil dunia seperlunya untuk membantu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Siapa yang bisa bersedekah seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mensedekahkan seluruh hartanya? Dia punya unta ratusan hingga ribuan unta dia sedekahkan. Kalau satu unta, 100 unta misalkan, satu untanya seharga sapi 17 juta kali 100 berapa? Sedekahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Belum lagi Umar ibn Khattab yang berusaha mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Beliau sedekahkan setengah hartanya. Lihat. Demikian juga dengan Utsman ibn Affan, demikian juga dengan yang lainnya. Baik. Maka kata Syekh, la ila riasah wala ila hizbiyah. Bukan mengajak kepada kepemimpinan, bukan pula mengajak kepada kelompok golongan. Ya. Jangan mengajak kepada kelompok atau golongan. Memakai bendera tertentu. Ya. Demikian. Katakan, kami adalah ahlus sunnah salafiyun. Kenapa kau salafiyun? Karena kita menisbatkan diri kepada kaum salaf. Siapa salaf? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Karena mereka adalah apa? Generasi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan dengan jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita menisbatkan diri kepada kaum salaf, kepada para sahabat, itu adalah hak bagi setiap muslim. Ya. Nah, karena tidak ada yang pantas untuk menisbatkan diri kepada kaum salaf, kepada para sahabat selain mereka kaum muslimin. Ya. Nah, demikian. Kenapa kita menisbatkan diri kepada sunnah sebagai ahlu sunnah? Karena hanya sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan kita untuk mengikutinya, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya. Maka oleh karenanya kita menisbatkan diri kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan kepada alan, bukan kepada fulan wa allan wala syai', tidak. Kepada syekh fulan wa syekh allan, tidak. Nah, ala basiratin maksudnya ala ilmin bidzalika. Kita mendakwahkan di atas basirah. Maksudnya di atas basirah itu apa? Ala ilmin bidzalika. Berdasarkan ilmu tentang tauhid. Wa burhanin aqli wa syar'i. Dengan bukti-bukti akal maupun syar'i. Kita tunjukkan kepada orang hujjah dalil secara akli dan secara syar'i, naqli. Ya. Nah, dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun dari Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk akal. Nah, imma kita yang belum memahaminya, wa imma dikarenakan masih ada penyakit di dalam hati kita. Nah, tentang ayat-ayat Allah, bukan tentang zat Allah Ta'ala. Difahami ya? Maka kita diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, bukan memikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya begitu mulia dan sempurna, sehingga tidak akan mungkin bisa terjangkau oleh akal kita yang dangkal. Tetapi ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala itu jelas, sejelas matahari di siang hari.
Ya. Ini. Taib. Wal basirah, sedangkan basirah maksudnya adalah al-ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Namanya basirah itu adalah pengetahuan yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itu namanya basirah. Ya. Pengetahuan yang dengan basirah itu kita bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Demikian. Baik, mafhum? Nah. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan jangan berdalam-dalam dalam mempelajari agama. Ya. Kalau yang dimaksud itu adalah jangan berdalam-dalam dalam membicarakan tentang zat Allah, betul. Tapi kalau berbicara tentang ayat Allah, ahkamillah, hukum-hukum syariat Allah, maka tidak akan ada yang tersesat selama dia memahaminya di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Lihat, sebagaimana sabda Nabi SAW, janji Nabi SAW, taraktu fikum amraini. Dalam lafaz lain Rasul mengatakan, taraktu fikum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma ba'di, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian mau berpegang dengan dua perkara tersebut sepeninggal aku. Aku tinggalkan kitab Allah dan sunnahku. Subhanallah. Kenapa harus dengan pemahaman sahabat? Karena tadi dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasul SAW mengatakan apa? Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin tadi dengan gigi geraham kalian. Lihat. Oleh karena Nabi tadi mengatakan, taraktu fikum ala mahajjatil bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas mahajjatil bayda, di atas bukti yang nyata, yang jelas, lailuha kanahariha, yang siangnya yang malamnya seperti siangnya. Kalau malam sudah seperti siang berarti apa? Terang benderang, ya. Enggak ada yang gumul, enggak ada yang samar. Ya, jelas. La yazighu ba'di, la yazighu anha ba'di illa halik, atau kama qasas. Yang dia tidak menyimpang darinya, dari mahajjatil bayda ini, sepeninggal aku, melainkan dia akan binasa. Ya, ya. Nah, sehingga ikhwati kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita diperintah banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Di antaranya dari Al-Quran apa? Allah telah mengatakan, mengancam bahkan dengan ancaman yang keras. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. A'udzubillah.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasula, dan siapa yang menyimpang, menyakiti Rasul, menyimpang dari Rasul, menyakiti Rasul yakni meninggalkan sunnahnya, menyakiti Rasul yakni meninggalkan tariqahnya, jalannya. Baik. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih mengikuti jalan selain kaum mukminin. Kaum mukminin di zaman Nabi SAW siapa? Ketika turunnya ayat ini siapa? Kaum mukminin di saat itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahih. Kalau mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami akan simpangkan dia kemana dia mau menyimpang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Lihat, Allah akan simpangkan jalannya kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, bahkan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, iyadzan billah. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Subhanallah. Lihat, kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti ittiba' dengan kaum salaf. Jadi salafi itu bukan, atau salafiyun itu bukan apa? Bukan merupakan slogan atau atribut atau pengakuan, bukan. Sama seperti kita mengaku diri kita muslimin, muslimina haqqan, muslimin yang sebenar-benarnya adalah muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahih? Nah, ini karena kita untuk menjadi muhajirin dan ansar sudah tidak mungkin. Kata Imam Syaukani di dalam beberapa kitabnya, beliau menerangkan, di antaranya dalam tafsirnya juga Faidul Qadir, beliau menerangkan bagaimana kita tidak mungkin menjadi muhajirin wal ansar, tetapi yang memungkinkan untuk kita adalah menjadi walladzina taba'uhum bi ihsanin, menjadi orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar dengan baik, bi ihsan. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu an, karena mereka telah ridha kepada Allah, karena Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada ketetapan Allah. Lihat, faham insyaallah ya. Nah, sehingga ikhwati saudaraku semua kaum muslimin rahimani rahimakumullah, selanjutnya kata Syekh, wa man ittaba'ani ala basirah, ana di atas basirah aku, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Lihat, aku dan orang yang mengikutiku. Rasul memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita agar mengikuti Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku? Ai amana bi wa saddaqani, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku dan membenarkan aku. Siapa yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW? Para sahabat, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yuhtamal annahu atfun 'ala ad-dhamir al-marfu' fi ad'u. Ada kemungkinan kalimat wa man ittaba'ani itu ada waw ataf, ya. Maka ini atafnya kepada domir yang marfu pada kalimat ad'u, karena ad'u itu mengandung domir, ya. Nah, domir mustatir takdiru ana, ya, sebagai fa'ilnya di situ. Fayakunul ma'na, sehingga maknanya adalah ana ad'u ilallahi ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ilallahi ala basiratin. Sehingga makna yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, dan orang-orang yang bersamaku mengikuti aku demikian pula mengajak kepada Allah di atas basirah. Berarti para sahabat adalah orang-orang yang berdakwah di atas basirah dengan jaminan ayat ini, ya, begitu. Mafhum? Baik. Wa yuhtamal ayakuna atfan 'ala ad-dhamiril munfasil. Ada kemungkinan waw atafnya ini atafnya kepada dhamir munfasil, yaitu ana. Lihat kalimatnya apa? Ad'u
ad'u ilallahi ala basiratin ana. Nah, ya, domir munfasil ana. Ya. Begitu. Karena kalau domir muttasil apa? Ni harus pakai apa? Nun. Namanya nun lil imad. Nun untuk menyandarkan domir tadi. Begitu ya. Jadilah ni nantinya. Taib. Nah, sehingga fayakunul makna, sehingga maknanya adalah ana wa atba'i ala basiratin, kata Rasulullah SAW. Aku, kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang mengikutiku ala basiratin, di atas basirah. Wa tahqiq, berarti tahqiqnya, keputusannya, hasilnya apa? Anal atfa yatadammanul ma'nayaini. Huruf ataf di sini mengandung dua makna tadi. Ya, kedua-duanya benar. Kedua tafsiran tadi benar. Ya. Fa atba'uhu hum ahlul basirah. Sehingga atba'uhu, yakni atba'ur rasul, para pengikut rasul, hum ahlul basirah, mereka adalah ahlul basirah, orang-orang yang di atas pengetahuan. Ad-da'una ilallah, ad-da'una ilallah, orang-orang yang mengajak kepada Allah. Sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in adalah orang-orang yang mukhlisun dalam berdakwah, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa subhanallah, dan subhanallah artinya adalah wa unazzihullah wa uqaddisuh. Unazzihullah, aku sucikan Allah, wa uqaddisuh, dan aku kultuskan Allah, an ayyakuna lahu syirik, untuk memiliki seorang sekutu pun, ya, satu orang pun dari sekutu. Fi mulkihi, baik dalam kekuasaannya, au ma'budun bihaqqin siwa, ataupun memiliki ma'bud, atau Allah itu adalah ma'bud bihaqqin, memiliki sesembahan yang hak selain dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi maksud dari subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah dan mengkultuskan Allah semata, dalam artian Allah tidak memiliki syarik, tidak memiliki sekutu, dan tidak ada sesembahan yang hak dari selain Allah tabaraka wa taala. Ya. Sehingga makna secara global dari ayat ini, qala rahimahullah taala, ya'murullahu rasulahu, di dalam ayat ini Allah memerintahkan rasulnya, ayukhbiran nasa, agar memberitahukan orang-orang, an tariqatihi wa sunnatihi, memberitahukan kepada orang-orang tentang jalannya dan sunnahnya, annaha da'watu ila syahadati alla ilallah, bahwa jalannya dan sunnahnya itu adalah mendakwahkan kepada syahada alla ilaha illallah, ala ilmin, mendakwahkan kepada tauhidullah di atas ilmu, wa yaqinin wa burhan, di atas keyakinan dan bukti yang nyata. Wa kullu man ittaba'ahu, dan setiap yang mengikuti Rasul, yad'u ila ma yad'u ilaihi, juga mengajak kepada apa yang diajak oleh Rasul SAW, ala ilmin wa yakinin wa burhanin, di atas ilmu, keyakinan dan bukti. Wa annahu huwa wa atba'uhu, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, yunazzihunna Allah, mereka mensucikan Allah, anis syariki lahu, dari adanya sekutu bagi Allah, fi mulkihi, baik dalam hal kekuasaannya, wa anis syariki lahu fi ibadatihi, maupun sekutu dalam hal ibadah kepadanya, wa yatabarra'u mimman asyraka bihi,
dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana aqrab qarib, sekalipun yang berbuat syirik itu adalah karib kerabatnya. Ya, karib kerabatnya. Sehingga munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya. Anallaha dzakara fiha tariqatar rasul. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tariqatur rasul, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ihi, dan jalannya pengikutnya. Wa hiya da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu mendakwahkan kepada syahadah alla ilaha illallah. Ya. Mendakwahkan kepada apa? Syahadah alla ilaha illallah. Terus bagaimana? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Iya. Berarti dakwah itu harusnya pertama kali adalah tentang adab dan akhlak. Iya. Adab dan akhlak. Maka kita katakan betul, hadis itu tidak salah. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah. Adab yang paling utama adalah adab kepada Allah. Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, memberi rezeki kepada kita, mengatur alam semesta dan sebagainya. Kenapa kita tidak beradab kepada Allah tabaraka wa taala dengan tidak mensekutukannya? Ya. Akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada Allah. Dengan jalan kita tidak menduakan Allah dalam doa kita, dalam salat kita, dalam haji kita, dalam puasa kita, dan dalam seluruh ibadah kita. Ini akhlak yang paling mulia. Karena akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak ma'allah wa akhlak ma'an nas. Akhlak bersama Allah dan akhlak bersama sesama manusia. Ya, atau ma'al ibad, bersama para hamba Allah. Ya, dengan sesama hamba Allah, makhluk Allah. Ini kita juga punya adab dan punya akhlak. Harus, ya. Sehingga yang paling utama adalah akhlak kita kepada Allah. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia kepada Allah, yang tidak nampak langsung di hadapan kita, tetapi kita meyakini Allah melihat kita, maka kita akan lebih bermulia, lebih berakhlak kepada yang nampak di hadapan kita. Ya. Karena kita yakin yang melihat itu apa? Akan melihat langsung, apa? Akan merasakan langsung, walaupun Allah tetap akan apa? Memberikan pahala, balasan dan siksaan kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Ya, tetapi Allah rahmatnya lebih luas daripada kemarahannya. Ya. Ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia serba kurang, sehingga apa? Kalau akhlak kita buruk, maka kita akan mendapatkan hasilnya langsung. Kalau kita buruk kepada Allah, terkadang kita ditunda siksanya bagi kita. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kalau kita berakhlak kepada Allah taala, tentunya kita lebih pantas untuk berakhlak lagi kepada yang jauh kemuliaannya di bawah Allah tabaraka wa taala. Atau kalau kita berakhlak kepada manusia, tentu kepada Allah harus lebih daripada kepada makhluk. Demikian. Ini, ya. Nah, itu yang hak. Taib. Lantas bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati indallah as-salah. Idza saluha sairu amalih, wa idza fasadat sairu amalih. Amalan yang pertama kali dihisab dari amalan hamba di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah adalah salat. Kalau salatnya benar, maka benar pula amalan yang lainnya. Kalau salatnya rusak, maka rusak pula amalan yang lainnya. Oleh karenanya, dakwah yang pertama kali kata mereka adalah salat, mengajak orang untuk salat. Ayo kita salat, ya, dan seterusnya.
maka kita katakan hadis itu tidak salah. Tetapi penerapannya yang keliru. Ya. Tetap salat adalah amalan zahir. Tauhid adalah amalan batin. Salat tanpa tauhid seperti salat tanpa taharah. Ya. Salat tanpa tauhid itu artinya seperti salat tanpa taharah, tanpa berwudu. Sah atau tidak? Tidak akan sah. Tidak akan sah. Ya. Karena Allah telah menjamin dan Allah telah mengancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik wahai Nabi. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasya wa kalla, tidak mungkin Nabi kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hamba yang paling bersih hatinya adalah hatinya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iya. Maka dipilihlah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihnya, maka itulah pilihan yang terbaik. Sehingga ketika kita baik tauhid kita kepada Allah, maka tentu akan diterima salat kita dan amalan yang lainnya. Ya. Maka amalan batin adalah tauhid, dan amalan zahir yang pertama adalah as-shalah. Ya, begitu. Baik. Nah, dan demikian seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Ala ilmin bima yad'una ilaih, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu. Bima yad'una ilaih, di atas ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Kenapa harus di atas ilmu dalam berdakwah? Karena kalau orang yang jahil berdakwah, dia baru saja bertaubat, dia baru saja mengenal Islam, kemudian berdakwah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, baru masuk Islam, sudah berdakwah. Apa yang didakwahkan? Tidak ada. Baru saja bertaubat, kemarin baru selesai mabuk, kemudian apa? Besoknya sudah menjadi dai. Kaif hada? Bagaimana ini? Kata para ulama, ma'afsada aktsar mimma yuslih. Maka yang kerusakan yang dia lakukan itu lebih banyak daripada perbaikannya. Ya. Baru masuk Islam, karena ini tokoh orang terkenal, sudah diajak untuk berdakwah, menceritakan tentang apa? Bagaimana masuk Islamnya dia. Akhirnya apa? Di masjid-masjid dia bernyanyi-nyanyi, di masjid-masjid dia menyebutkan kesyirikan-kesyirikan yang dulu dia lakukan. Fa ya subhanallah, ma hakada ad-da'wah ila Allah. Bukan seperti ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman bukan untuk mengajarkan bagaimana Mu'ad memeluk Islam pertama kali sebagai kaum Ansar. Iya. Nah, tidak. Coba ceritakan, bukankah di Madinah itu banyak penduduk Yahudi? Kamu pasti terpengaruh oleh kaum Yahudi. Coba ceritakan. Enggak kan? Di Yaman itu masih banyak kaum Yahudi di sana. Maka kamu datang ke negeri Yaman, kamu dakwah di sana dan ceritakan pada mereka tentang bagaimana kamu memeluk Islam. Demikian juga dengan Salman Al-Farisi. Fa ya subhanallah, kisahnya Salman Al-Farisi kalau kita baca tentang bagaimana perjalanan beliau memeluk Islam, mencari Islam, fa ya subhanallah, kita akan meneteskan air mata. Fa ya subhanallah. Na'am ya ikhwan. Begitu menakjubkan kisahnya Salman Al-Farisi, seorang tokoh, seorang putra dari tokoh Majus yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga api yang disembah oleh kaumnya. Faya subhanallah, Salman berbenturan dengan jiwanya, dengan nuraninya, dengan fitrahnya yang salimah, dengan hatinya yang bersih. Tidak mungkin Tuhanku seperti ini, yang aku jaga. Harusnya Tuhan yang menjagaku, bukan aku yang menjaga dia. Begitu kan? Api yang dihidupkan oleh ayahnya itu dijaga oleh Salman Al-Farisi sampai beliau datang ke pendeta belajar tentang agama, menjadi seorang Nasrani, mempelajari Alkitab terus sampai didapatkan di situ ternyata akan datang seorang nabi
nabi terakhir dari Nabi Allah yang sudah disebutkan namanya di dalam Alkitab, yang nanti akan keluar atau lahir dari bangsa Arab, bukan dari kaum Bani Israel, bukan dari Bani Israel. Ya subhanallah, yang mengajarkan ini dan itu, mendakwakan ini dan itu, disebutkan dalam Alkitab ciri-cirinya, dakwahnya dan semuanya. Akhirnya sampailah beliau pergi ke Makkah dan terus sampai ke Madinah. Ya subhanallah, kisah ajibah, kisah ajibah Allah. Nah, perjalanan. Tapi bukan kemudian Salman Al-Farisi diutus oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berdakwah, mengisahkan bagaimana dia awal kali memeluk Islam. Sahih? La wallah la, tidak demikian. Bukan ini dakwah ilallah. Ya, bukan ya ikhwan. Contoh dari para sahabat, lihat Rasulullah SAW. Ya, ini tidak demikian dakwah. Maka ala ilmin bima yad'una ilaih, di atas ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Fa fiha wujubud da'wah ila syahadati an la ilaha illallah alladhi huwa mawdu'ul bab. Sehingga di dalam ayat ini ada kewajiban berdakwah ila syahadati an la ilaha illallah. Kita mendakwahkan agar orang itu mengucapkan syahadat an la ilaha illallah, aliman bima'aniha wa muqtadaha wal amalu biha, yang dimana dia mengucapkannya dengan penuh pengetahuan tentang makna-maknanya dan konsekuensinya, dan dia mengamalkan itu semua. Ini dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, huwa mawdu'ul bab. Inilah topik dari bab ini, inilah inti dari pembicaraan bab ini. Sehingga faidahnya dari hadis ini, nah, masuk waktunya salat berarti. Afwan, alafu minkum. Baik. Kita skorsing dulu, adzan dulu. Alafu minkum al-italah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, adzin. Idza nasitu fadzakkiruni. Kalau saya lupa tolong diingatkan kalau sudah masuk waktu ya. Nah, afwan. Baik, bismillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan karena ini fawaidnya beberapa banyak di sini. Jazakallah. Nah, baik. Fadhal. Insyaallah nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apa? Oh, penyembah api. Tayyib. Nah. Beliau adalah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Nah, begitu. Nanti barangkali salah satu asatidah yang bisa membawakan kisah itu kalau memang munasib sesuai dengan ya dari Iran. Ya, dari Iran. Dia kalau sekarangnya Iran, ya. Nah, beliau salah satu tokoh, putra dari tokoh Majusi. Ayahnya itu dikenal sebagai, kalau dalam ahlul kitab, sebagai pendeta yang bertugas untuk membimbing jamaahnya. Nah, Salman Al-Farisi ini diperintahkan khusus oleh ayahnya, yang tidak diperintahkan kepada putra-putranya yang lain. Jadi ada beberapa saudara di situ, tetapi yang dipilih adalah Salman Al-Farisi untuk menjaga api yang disembah oleh kaumnya, kaum Majusi. Terus beliau melakukan perjalanan sembunyi-sembunyi. Beliau tinggalkan ayahnya, beliau tinggalkan api yang telah ditugaskan untuk dijaga. Sembunyi-sembunyi beliau mencari pengetahuan tentang siapa Rabb saya yang sebenarnya, karena tidak mungkin Rabb saya itu ya harus dijaga oleh saya. Harusnya dia yang menjaga saya, yang menjaga alam semesta ini. Iya, begitu. Maka datanglah beliau ke ahlul kitab, ke kaum Nasrani, berguru dengan mereka, diajarkan oleh para pendetanya
tentang Alkitab, dipelajari, dan ternyata maktub di sana. Betul. Berpindah dari satu pendeta kepada pendeta berikutnya terus sampai pada akhirnya beliau dapatkan keterangan tentang akan lahirnya seorang nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, yang itu bukan dari kalangan Bani Israel, dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Alkitab. Nah, oke, Khandaq. Nah, beliau termasuk yang menggagasnya. Nah, demikian. Maka sesuai dengan pengetahuan beliau radhiyallahu anhu bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk bisa keluar dari kepungan kaum Yahudi di saat itu. Iya. Nah, jazakallahu khairan. Sehingga ini banyak kisah yang dialami oleh para sahabat, bagaimana mereka memeluk Islam. Iya. Bagaimana Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu pertama kali mendengarkan surat Kahf yang menyebabkan beliau masuk Islam dalam keadaan beliau sebagai tawanan. Iya. Demikian juga dengan Sumamah sebagai tawanan Rasulullah SAW, diikat di masjid juga, sama seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Setiap hari ditanyakan kabarnya oleh Rasulullah SAW. Lihat dengan akhlak yang mulia Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kabarmu ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu ya Sumamah? Sampai-sampai Sumamah mengatakan, in taktulni bidam didamin. Kalau kamu ingin membunuhku, engkau membunuh orang yang memiliki darah. Artinya saya punya qabilah, begitu. Nah, tapi kalau engkau ingin membebaskan aku, maka bebaskan aku dengan selamat. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Dibiarkan sampai Sumamah akhirnya mendengarkan ayat-ayat Allah yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW dalam salatnya dan memeluk Islam. Banyak kisah ajibah, tetapi apa? Tidak kemudian Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, kalian dakwah, kalian kisahkan kepada mereka bagaimana masuk Islamnya kalian, yang pada akhirnya apa? Yang terjadi zaman sekarang bukan mendakwakan Islam tetapi mendakwakan agama sebelumnya. Iya. Dulu kami begini, yang dinyanyikan oleh kami ini dan itu, yang dilakukan oleh kami dan ini dan itu, dan seterusnya. Wah ya subhanallah, kerusakan azimah, nyanyi-nyanyi di masjid dan sebagainya. Wah ya subhanallah, nasallallahu ya. Nah, itu insyaallah. Wa antum khairan. Baik, satu lagi insyaallah, tinggal 4 menit. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ayat ini sunnah Al-Quran dan surat Al-Fatihah itu termasuk ayat-ayat Allah? Baik. Jazakallahu khairan. Apakah surat Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah termasuk ayat-ayat yang mengandung tauhid? Baik. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mengandung tauhid. Bahkan para ulama, para a'immah menjadikan surat Al-Fatihah sebagai dalil adanya taqsimut tauhid, pembagian tauhid yang menjadi 3, di mana para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Dari bismillahirrahmanirrahim, asma Allah tabaraka wa taala, ya, tauhid asma was sifat. Baik. Kemudian ar-rahman ar-rahim, asma was sifat. Maliki yaumiddin, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah karena Malik yang menguasai. Iya. Yaumiddin adalah apa? Yaumul jaza, yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan. Baik, Allah yang menguasainya. Kemudian barulah tauhid yang ketiga, tauhid uluhiyah, yaitu apa? Jatuh pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau hanya kepada Engkau ya Allah
na'budu, kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta pertolongan. Lihat, ini adalah tauhid uluhiyah. Dari sinilah para ulama kemudian beristihad tentang adanya pembagian tauhid, atau diistilahkan dengan taksim tauhid. Ya, tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Begitu. Ya. Nah, demikian juga dalam surah Al-Ikhlas. Nah, qul huwallahu ahad. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Rububiyah Allah tabaraka wa taala. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Demikian juga dengan ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga bisa mengandung 2 tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Ya. Baik, insyaallah demikian yang bisa disebutkan tentang 2 surat tersebut. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya Al-Ikhlas itu adalah surat yang menceritakan tentang tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah ala taqsir wa nasallahu alaihi wa sallam al afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.